Contoh jalasat Hindun. Nah, karena fa'ilnya Hindun ini fa'il, pelaku duduk adalah muannats perempuan, maka wajib dikasih tanda tak sukun di fi'il madhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita meneruskan pembahasan kitab atau buku Nahwu, yaitu Ilmu Nahwu Praktis Sistem Belajar 40 Jam yang disusun oleh Ustaz Al-Fadil Aceng Zakaria. Kita memasuki pembahasan fa'il ya, yaitu latihan 1, tapi kita ulang. Nah, jadi fa'il ini adalah macam-macam, termasuk macam-macam isim yang marfu atau yang dirofa'kan. Nah, kan jadi nanti akan berlanjut dengan macam-macam isim yang mansub, kemudian macam-macam isim yang majrur. Nah, jadi ketika ada isim yang jabatannya sebagai fa'il, sebagai pelaku sebuah perbuatan, maka dia wajib marfu. Ya. Diulang bahwa ketika ada sebuah isim yang jabatannya sebagai pelaku sebuah perbuatan, nah maka si pelaku ini yang dinamakan fa'il, dia wajib marfu. Yang antum perlu ketahui adalah ini marfu'nya dengan apa? Kan marfu' itu tandanya macam-macam. Ada yang dengan dhammah seperti isim mufrad, contoh jalasa Muhammadun, atau marfu'nya dengan alif kalau isimnya adalah isim musanna, contoh jaa Muhammadani, atau dia marfu'nya dengan waw, jamak mudzakkar salim, contoh jaa Muhammaduna. Nah, itu semuanya menjadi fa'il, pelaku yang datang. Entah satu orang, Muhammadun, dua orang, Muhammadani, atau banyak, Muhammaduna. Jadi, fa'il adalah isim yang marfu, jadi dia wajib marfu. Pertama dia isim, nah berarti tidak mungkin dia bentuknya fi'il atau huruf. Kemudian dia marfu, ya dirofa'kan. Nah, maka tidak mungkin dia mansub atau majrur. Ya, tidak mungkin dia Muhammadan fathah, tidak mungkin juga Muhammadin kasrah. Nah, karena itu bukan tanda marfu. Tanda marfu ada yang dengan dhammah Muhammadun, ada yang dengan alif Muhammadani. Nah, itulah yang bisa menjadi fa'il. Jadi fa'il adalah isim yang marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, setiap ada fi'il ma'lum pasti setelahnya ada fa'il. Nah, fi'il ma'lum maksudnya adalah maklum fi'il yang pelakunya disebutkan. Jadi setiap ada fi'il ini pasti setelahnya ada pelakunya. Contoh memukul. Memukul pasti ada yang memukul. Siapa? Duduk misalnya. Nah, maka pasti ada pelakunya. Siapa yang duduk? Duduk Muhammad. Memukul Muhammad. Tidur Muhammad. Nah, ini jadi Muhammad sebagai pelaku perbuatan. Nah, itu namanya fa'il. Contohnya yang lain seperti hadorol mudarrisu, ya, hadorol mudarrisu, telah hadir guru itu. Nah, mana pelaku yang hadir? Guru itu. Nah, guru itu ini disebut dengan fa'il. Nah, kemudian masih murojaah, fa'il terbagi dua. Satu bentuknya zahir. Zahir selain domir, ya. Zahir selain domir, seperti Muhammadun, ya, benda-benda mati atau binatang atau manusia. Nah, maka dia bentuknya zahir. Atau fa'il juga bisa bentuknya domir, ya, seperti kharajna. Nah, kami telah keluar. Maka na ini menjadi fa'il. Na-nya domirnya, ya, kami-nya bukan nahnu, bukan. Tapi na-nya menjadi fa'il. Kata beta, ta-nya menjadi fa'il dan dia domir. Kata betu, tu-nya domir dan dia menjadi fa'il. Kemudian ketentuannya ada 7, ya.
masih murojaah. 1, fa'il selamanya wajib marfu. Selamanya wajib marfu. Nah, tinggal antum, kata penulis, adapun tanda marfu'nya disesuaikan dengan macam isimnya. Kalau isim mufrad maka marfu'nya dengan dhammah. Kalau isim musanna ya maka marfu'nya dengan alif. Itu kembali ke tabel halaman 30. 2, fa'il harus senantiasa didahului oleh fi'il yang maklum bukan majhul. Seperti doroba bukan duriba. Ya, kalau doroba maklum, kalau duriba majhul. Doroba memukul, duriba dipukul. Maka harus maklum bukan majhul. 3, fa'il tidak selamanya harus bersambung dengan fi'il langsung, tapi boleh juga diselingi dengan kalimat lain. Contoh misalnya jalasa fil baiti Muhammadun. Nah, jalasa fil baiti Muhammadun, telah duduk di rumah oleh Muhammad. Nah, jadi antara fiilnya dan fa'ilnya itu diselingi dengan kalimat lain, yaitu fil baiti. Tidak mesti harus langsung jalasa Muhammadun fil baiti. Bisa juga boleh jalasa fil baiti Muhammadun. Ada sela-selanya, ada kalimat lain yang memisah boleh. Kemudian nomor 4, jika susah mencari fa'il maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Contoh misalnya perbuatan memukul ya. Ketika panjang teks bahasa Arabnya dan kita susah mana fa'ilnya, maka kita bikin pertanyaan siapa yang memukul, siapa yang cocok, yang pantas ya, seseorang yang disebut memukul. Itu cara mencari fa'ilnya. Atau dia bukan benda, bukan makhluk hidup ya, seperti benda mati misalnya, telah jatuh di atas lantai sebuah pulpen. Nah, jalasa fil ardi qalamun, afan saqata fil ardi qalamun. Nah, telah jatuh di tanah sebuah pulpen. Telah jatuh, mana pelakunya? Fa'ilnya mana? Tidak mungkin yang jatuh bumi atau lantai, nggak mungkin. Maka yang cocok adalah pulpen. Jadi dibikin pertanyaan seperti saqata fil ardi qalamun, telah jatuh di lantai atau di tanah qalamun, sebuah pulpen. Jadi yang jatuh itu bukan tanah tetapi adalah pulpen. Dibikin pertanyaan. 5, ini ketentuannya, jika fa'ilnya mu'annas. Nah, perhatikan, fa'ilnya mu'annas ya, perempuan atau mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas juga. Kalau fi'il madhi maka dikasih tak sukun di ujungnya. Nah, perhatikan, kalau fa'ilnya adalah perempuan atau mu'annas, maka di fi'ilnya harus dikasih tanda mu'annas. Jalasa. Ini kalau mudzakkar jalasa. Tapi kalau yang duduk seorang perempuan, nah, contoh jalasat Hindun. Nah, karena fa'ilnya Hindun ini fa'il, pelaku duduk adalah mu'annas perempuan, maka wajib dikasih tanda tak sukun di fi'il madhi. Kalau seandainya ini kan fi'il madhi, fi'il mudhari sedang duduk Hindun, maka bukan yajlisu tapi diganti menjadi tak. Nah, tajlisu Hindun, telah duduk sedang duduk Hindun. Nah, jadi ini kalau dia muannas maka fi'il madhi kasih tak sukun, tapi kalau fi'il mudhari awalnya diganti dengan ta. Ini menunjukkan muannas fi'ilnya. Kemudian jika fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'il tetap dalam keadaan mufrad, tidak dirubah-rubah. Jadi fi'ilnya tidak dirubah. Contoh jalasa ya, duduk. Fa'ilnya mau satu orang, contoh talibun, seorang siswa. Nah, atau dua siswa, talibani, atau banyak tulabun. Nah, talibani tetap jalasa, tidak dirubah-rubah. Ini kan semuanya mudzakkar ya.
Nah, muzakkar, seorang siswa bukan siswi. Maka tetap jalasa, jangan dirubah menjadi jalasa atau jalasu, tetap mufrad. Jalasa tolibun, jalasa tolibani, atau jalasa tulabun. Tetap kalimatnya jalasa. Nah, kemudian kalau dia perempuan, contoh tadi Hindun, maka tetap jalasat. Sekalipun misalnya yang duduk kita ganti. Nah, tolibatun, siswi. Nah, tolibatun, tolibatani, kemudian tolibatun. Nah, tetap jalasat, tidak dirubah-rubah. Seorang siswi, dua siswi, beberapa orang siswi, maka tetap jalasat, tidak dirubah. Begitu pula fi'il mudhari, yajlisu. Yajlisu, nah misalnya fi'il mudhari, tetap yajlisu, tidak dirubah menjadi yajlisani, enggak. Sekalipun dua, yajlisu tolibun, yajlisu tolibani, yajlisu tulabun. Ini sama, ini kan muannats. Maka tajlisu. Nah, ini ringkasannya. Tajlisu tolibatun, tajlisu tolibatani, tajlisu tolibatun. Jadi mau satu, mau dua, mau tiga. Kalau dia mudzakkar, maka jalasa atau yajlisu. Kalau dia muannats, mau satu, dua, atau banyak, tetap jalasat dan tajlisu, tidak dirubah-rubah. Tidak ditasrifkan menjadi dua, yajlisani, enggak. Atau yajlisuna, tidak. Tetap tasrifan nomor satu. Yang membedakan cuma mudzakkar dan muannats. Kemudian nomor 7, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Jadi biasanya, normalnya susunan bahasa Arab itu fi'il, fa'il, objek atau maf'ul bih. Contoh doroba, Muhammadun, Zaidan. Nah, ini kebanyakan susunan bahasa Arab bahwa fi'il, pelaku, fa'il, maf'ul bih, korban yang kena pukul, maf'ul bih namanya. Ini susunan normalnya. Fi'il, pelaku, korbannya. Memukul Muhammad, Zaid. Maksudnya Muhammad memukul Zaid. Korban pukulan siapa? Zaid. Ini normalnya, biasanya yang kena perbuatan setelah fa'il. Boleh dibalik doroba, Zaid, dan Muhammadun. Tapi tetap pelakunya Muhammad karena dia marfu. Pelakunya tetap Muhammad. Memukul Zaid oleh Muhammad. Nah, jadi boleh seperti ini. Fa'ilnya bedudi, maf'ul bihnya atau yang kena korbannya berdahulu susunan urutannya, tidak mengapa, boleh. Maknanya pun sama. Nah, ini normalnya seperti ini. Fi'il, perbuatan, pelaku yang kena korban. Tapi boleh dibalik, ini yang kena perbuatan dulu, kemudian baru pelakunya, tidak mengapa. Latihan 1. Nah, latihan 1. Betulkan apa yang engkau anggap salah dalam contoh di bawah ini, ya. Betulkan apa yang engkau anggap salah dalam contoh di bawah ini. Nah, perhatikan anak, jawab nomor 1 dulu sebagai contoh. Nah, nomor 1 itu kan safaro, itu fi'il madhi, ya. Safaro, sinnya panjang. Safaro. Nah, nomor 1 itu salah. Safaro ummi. Nah, ibuku safar ke Jakarta. Ila Jakarta. Umuka kah? Berarti ibumu. Kalau umi itu ibuku. Umuka. Nah, salahnya di mana ini?
Safarat kan karena pelakunya perempuan, maka harus ditambah ta sukun. Nah, menjadi safarat ummuka ila Jakarta. Jadi salahnya apa? Di fiilnya. Fiilnya mudzakkar, sedangkan fa'ilnya muannats perempuan, maka harus ditambah ta'nits. Ini fi'il madhi, tambah ta'nits. Nah, ya nomor 2. Zahabat tajironi ila suq. Nah, siapa yang mau jawab? Iriandi. Nah, tetap apa? Nah, dalam keadaan mufrad. Ya, jadi gimana yang benar? Zahaba. Nah, tanpa ada alif. Nah, ini salah. Zahaba ini salah. Pakai alif salah. Dirubah seperti zahaba at tajironi ila suq. Nah, artinya apa? Ya, dua orang pedagang ke pasar. Nah, ini kan pelakunya kan dua orang pedagang, tapi ini tidak dirubah menjadi alif. Zahaba kan menunjukkan 2 ditambah alif, tapi enggak. Nah, tetap zahaba. Zahabat tajirani ila suq. Nah, nomor 3, Sufyan. Nah, rojaat ya. Tak sukun ya. Nah, nomor 3. Yang salah fiilnya. Rojaat al bin. Asalnya rojaat kan seperti ini. Nah, tapi karena bertemu dengan 2 sukun, nah tidak bisa dibaca. Maka dirubah menjadi kasrah lidarurah. Roja'atil bin tani. Ya, santai. Set nomor 4 set. Yarqudnal banatu 'alas sarir. Sedang tidur anak-anak perempuan itu di atas kasur. Yang salahnya yang mana? Ya, menjadi apa itu? Tetap gimana? Iya, gimana bacaannya? Yar. Nah, kalau kemana? Kayak gini set. Nah, langsung tar kudu. Nah, tarkudul. Nah, itu kan yarqudna. Sedangkan fa'ilnya kan muannats. Maka itu raqada yarqudu. Artinya tidur. Maka dirubah menjadi tarkudu. Nah, tarkudu. Ya. Nah, tarkudul banat ya. Tarkudu. Yarkuduna salah. Tarkudu. David? Nomor 5. Nomor 5, David. Bukan. Antum baca dulu. Yang salahnya di mana dulu? Nomor 5 itu. Itu kan yarkabul musafirina as-sayyarah. Orang-orang safar mengendarai mobil. Ya, gimana? Yang salah dulu kalimatnya yang mana? Yang salah? Ya, yang salah dulu tetapkan dulu. Yang salah yang mana? Yang mana? Akhir yang mana? Itu kan, nah, musafirin. Yang salahnya musafirin. Musafirin ini pakai ya. Sedangkan fa'il ini kan jamak mudzakkar salim kan, musafirina. Itu jamak mudzakkar salim, tapi ini pakai ya. Itu ketika mansub. Nah, ketika marfu'nya bagaimana? Jadi al fi dengan waw. Ya-nya diganti waw. Al musafiruna. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Ya, maka marfu'nya dengan waw. Nah, ya. Yarkabul
musafiruna. Yarkabul musafiruna. Mana wakilnya kada? Para ini kada nang jauh hadir. Biar musafirin itu bukan marfu, makanya salah. Nah kan musafirin kan. Nah, musafirin. Ininya tetap benar yarkabu karena kan muzakkar. Orang-orang safar jamak muzakkar kan laki-laki. Nah ini salah kenapa? Karena pakai ya. Sedangkan ini mansub, sedangkan fa'il wajib marfu. Ini kan jenisnya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim marfu'nya dengan apa? Dengan waw. Maka menjadi yarkabul musafiru. Nah, itu halaman table halaman 30. Ada tentang jamak muzakkar salim. As-sayyarata. Sayyarata ya. Kemudian nomor 6. Coba Andi, mana yang salah? Yadhabu ukhtuka ilal mustashfa. Sedang pergi saudarimu ke rumah sakit. Nah, fiilnya diapain? Ya, jadi tadhabu karena pelakunya kan saudari ukhtun. Ukhti orang mana? Nah, ukhtun itu saudari. Maka yadhabu karena fi'il mudhari diganti menjadi ta untuk menunjukkan mu'annas. Tadhabu ukhtuka. Nah ya. Tadhabu ukhtuka. Karena yang menjadi fa'il yang pergi saudari. Nah, saudari kan, saudari adalah perempuan, maka diganti menjadi ta. Nomor 7, Sufyan. Nah, untuk tentukan dulu salahnya di mana. Tashtari akhokal kitabal jadida. Ya, jadi yashtari itu ada 2 kesalahan. Yashtari satu lagi ada yang salah di situ. Yang menjadi fa'ilnya siapa? Akhoka. Akhoka itu mansub Sufyan. Sedangkan fa'il harus marfu. Nah, marfu'nya jadi apa? Aku ka. Berarti yashtari aku ka. Ya, akhoka itu kan mansub dengan alif. Sedangkan marfu'nya dengan waw, maka menjadi yashtari. Nah, karena aku itu saudara laki-laki. Yashtari bukan tashtari. Yashtari aku ka. Pakai waw. 1 yashtari mudzakkar karena akhun kan mudzakkar saudara laki-laki. Kemudian pakai waw karena marfu'nya dengan waw. Ini kan asma khamsah. Sedangkan asma khamsah akhuka ini marfu'nya dengan waw. Jadi antum harus perhatikan fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya mudzakkar kah muannats kah? Kemudian baru fa'ilnya ini marfu' kah atau bukan? Nah, kalau bukan marfu' maka harus dimarfu'kan. Nomor 8. Nah, isat. Yusolli abika fil masjidi. Ya, sedang sholat ayahmu di masjid. Ayahmu sedang sholat di masjid. Nah, tentukan dulu yang salahnya mana? Fa'ilnya salah ya, dirubah menjadi abuka. Sama seperti akhuka. Abuka termasuk asma khamsah. Nah, yusolli sedang sholat. Yusolli abuka dengan waw. Nah, ya bukan dengan ya, salah. Yusolli abuka. Kemudian nomor 9, David, antum harus buka table halaman 30. Roja'al qadiyu ila diwan. Nah, yang salah yang mana? Kembali seorang qadi itu ke dewan, dari dewan. Maksudnya dewan itu semacam mahkamah lah, dewan. Nah, yang mana salahnya David? Qadi itu isim manqus. Nah,
Si manqus itu marfu'nya gimana marfu'nya? Bacaan marfu'nya. David. Dengan dhamma. Nah. Di situ bacaannya apa marfu' di tabel itu? Contoh al-qadi. Nah, jadi gimana? Roja'al. Nah, minat di. Yang salahnya dhammah, itu salah pakai dhammah. Tapi roja'al qadi tanpa dhammah. Kenapa? Karena jenis fa'ilnya adalah isim manqus. Ketika marfu dengan dhammah muqaddarah, ditakdirkan dhammah seakan-akan ada dhammahnya padahal nggak ada. Nah, jadi sukun ujungnya. Roja'al qadi. Nah, seperti itu. Roja'al. Nah, seperti ini, bukan qadiyu, salah, tapi roja'al qadi. Terakhir, Dendi, sa'adatil fata akhahu, telah menolong remaja itu atau pemuda itu saudaranya. Nah, yang salah al-fata itu pemuda, bukan pemudi ya, pemuda. Berarti yang salahnya mana? Apa Sufyan salahnya? Al-fata itu pemuda. Taknya dihilangkan menjadi sa'adal fata. Karena fata mudzakkar. Itu kan tak sa'adat itu tanda muannats. Maka menjadi apa? Sa'adal fata. Fata itu pemuda. Nah, sa'adal fata. Nah, sa'adal fata. Ya. Nah, ada pulang latihan 2. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ya, Fatimah jelas. Telah menulis apa bahasa Arabnya? Kataba. Surat risalah. Jadi antum urutannya fiilnya dulu, telah menulis, kemudian baru Fatimah, baru surat. Apa? Menulis kataba, Fatimah, Fatimatu, surat risalah, risalatun. Nah, jadi bagaimana? Siapa yang mau jawab, silakan. Ya, Riyandi. Katabat kan tanpa tanwin, itu mamnu minas shorof. Ismul ladzi la yansharif. Fatimahnya ismul ladzi la yansharif. Risalata. Maf'ul bih, dia jadi yang kena korban kan, yang kena tuliskan surat, maka dia fathah mansub. Itu nanti pembahasan berikutnya. Nah, yang penting antum sudah benar fi'il fa'ilnya. Katabat Fatimatu. Nah, jadi katabat Fatimatu. Bisa ya, ini katabat Fatimatu ar-risalata. Nah, katabat Fatimatu. Jadi ininya muannas, ya. Ini mamnu minas shorof ismul ladzi la yansharif. Ya, ismul. Jadi dia maf'ul bih, dia yang kena, yang objeknya itu mansub dengan fathah. Itu pembahasan nanti selanjutnya. Masih jauh. Nomor 2. Nah, ayahmu telah pergi ke kebun. Telah pergi, zahaba. Ayahmu, apa ayahmu? Nah, kemudian kebun, ilal bustan. Ilal bustan. Bustan itu kebun. Bustanun. Ya, ila kan ke ilal bustan. Al bustani, ilal bustani. Tanya panjang. Ya, jadi urutannya fiilnya dulu, baru ayahmu, telah pergi dulu, ayahmu baru ke kebun. Ya, Sufyan bisa, coba Sufyan.
Ini asma khamsah, ayahmu tuh asma khamsah. Setelah pergi dulu, dhahaba. Nah, yang perginya bukan bustan, ayahmu. Abuka ilal, ya ilal bustani. Nah, dhahaba abuka. Ya. Nah, dhahaba abu pakai waw karena asma khamsah ilal bustan. Kemudian nomor 3, Maryam sedang minum air susu. Nyusunya sedang meminum. Sedang meminum itu bahasa Arabnya syariba yashrobu. Syariba yashrobu. Kemudian pelakunya Maryam. Kemudian susu. Susu itu kalau bukan laban ya, halib. Air susu itu halib. Halibun pakai ha. Halib. Halibun. Ya, sedang minum dulu. Sedang minum itu yashrobu bahasa Arabnya. Syariba yashrobu. Itu fi'il mudhari kan yashrobu. Kemudian Maryam. Nah, perempuan. Kemudian susu halib. Halibun. Halibun. Ya, Sat, coba Sat. Sedang minum dulu. Sedang minum itu ya tashrabu bagus. Nah. Maryamu bagus, mamun min as-sarf. Susunya haliban fathah halib atau al-haliba pakai alif lam. Jadi sama seperti arisalah iya. Di objek namanya maf'ul bih. Yang diminum apa? Susu. Yang ditulis apa? Surat. Ya, atau objeknya. Objeknya dia mansub dengan fathah. Tashrabuna. Antum tahu sudah tashrabu bukan yashrabu karena pelakunya perempuan. Nah, pelakunya perempuan, al-haliba. Nah, ya. Kemudian berikutnya panjang nomor 4. Orang-orang muslim. Nah, orang-orang muslim berarti jamak muzakkar salim, ya. Kemudian sedang mendengarkan bahasa Arabnya sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Khutbah ya khutbah. Itu maf'ul bihnya, yang didengar khutbah. Maka seperti tadi pola halib, risalah, fil masjid di masjid. Jadi sedang mendengar dulu, sedang mendengar bahasa Arabnya apa? Yasma'u. Orang-orang muslim ini jamak muzakkar salim. Nah, sedang mendengar, kemudian jamak muzakkar salim, kemudian khutbahnya polanya sama seperti al-halib tadi, ar-risalata al-haliba. Kemudian tambah fil masjid. Nah, ayo. Siapa yang mau? Silahkan coba. David. Sedang mendengar yasma'u. Nah, muslimin itu ketika mansub dengan ya. Mu pakai alif lam. Yas pakai alif lam. Ulang pakai waw dan nun. Jamak muzakkar salim. Yasma'ul Nah. Yasma'ul muslimuna. Al-khutbata di masjid, fil masjidi. Ya. Ya. Jadi kan polanya fiilnya dulu. Yas mau. Orang-orang muslim itu jamak muzakkar salim. Maka al-muslimuna. Bukan al-muslimina. Al-muslimi itu mansub pakai ya. Tapi ya, ini kan jamak muzakkar salim kan jenis isimnya. Nah, marfu'nya dengan waw. Karena menjadi fa'il wajib marfu'. Nah, sedangkan ini jenisnya adalah jamak muzakkar salim, maka dengan waw. Yasma'ul muslimunal khutbata. Nah, sama seperti ar-risalata tadi. Sama seperti apa? Yang didengar apa? Khutbah. Yang ditulis apa? Surat.
Mana tadi yang diminum apa? Susu. Maka dia fathah. Risalata, khutbata, itu pembahasan nanti masih jauh. Jadi panjang loh terjemahnya, padahal cuma berapa kata ini? Cuma 5 yasma'ul muslimun al-khutbata fil masjidi. Fil masjidi itu anak kada tulis fil masjidinya. Kemudian nomor 5. Nah, saudaramu telah memerintah Ali. Nah, saudaramu telah menyuruh Ali. Nah, telah menyuruh dulu, kemudian baru saudaramu, kemudian baru Ali. Ali ini polanya sama seperti tadi, khutbata, risalata, tapi dia pakai tanwin. Karena Ali itu tidak pakai alif lam. Sama seperti Zaidan, Muhammadan, Ali bagaimana? Ya. Jadi antum apa bahasa Arabnya? Saudaramu telah menyuruh Ali. Jadi fiilnya dulu, telah menyuruh dulu, kemudian saudaramu, kemudian Ali. Nah, telah menyuruh bahasa Arabnya amara. Amara ya'muru, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Nah, jadi apa amara? Nah, jadi gimana Riyandi? Nah, ya. Langsung aliyan, ya. Karena Ali kan tanpa alif lam, maka pakai tanwin. Nah, amaro telah menyuruh. Ada lagi spidolnya. Amaro akhuka. Nah, ya, ini yang penting akhuka dengan waw. Karena asma khamsah marfu'nya dengan waw. Amaro akhuka aliyan. Nah, amaro akhuka aliyan. Kemudian ibumu telah menolongku. Ya, ibumu telah menolongku. Jadi menolongku-nya ini ni. Contoh misalnya memukulku, dorobani. Misalnya contoh Muhammad memukulku, ya. Muhammad memukulku. Nah, maka bahasa Arabnya dorobani. Nah, ku itu ni. Dorobani Muhammadun. Nah, nomor 6 kah? Nomor 6. Oh iya. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Ini aja cukup panjang ya. Nah, gini aja pasarnya sudah usah kita tulis. Nah, seorang laki-laki telah membantu saya atau membantuku. Nah, ini sama. Nomor 6 itu sama seperti ini polanya. Muhammad memukulku. Nah, ku atau saya, Muhammad memukul saya, ni yang bersambung dengan fiilnya. Dorobani. Nah, membantu bahasa Arabnya adalah sa'ada. Sa'ada. Nah, tinggal antum polanya sa'adani apa? Nah, seperti itu. Jadi nomor 6 ini ya kan menolongku kan, membantuku. Membantu bahasa Arabnya Anda langsung jawab aja. Oh, ini khat ini. Kelihatan gak nih? Sa'adani rojulun. Nah, seperti ini saja. Nah, sa'adani rojulun. Nah, cukup seperti ini. Seorang laki-laki telah menolongku. Sa'adani rojulun. Telah Muhammad memukulku. Darabani Muhammadun. Seorang laki-laki rojul telah menolongku. Sa'adani rojulun. Nah, yang menolong siapa yang menolong? Laki ini yang menjadi fa'il. Jadi diulang. Kan tadi nomor 6, seorang laki-laki telah menolongku atau telah menolongku seorang laki-laki. Ya, kita balik aja, telah menolongku seorang laki-laki. Maka sa'adani. Nah, ku ini ni. Ku ni ya. Kemudian laki-laki rojulun. Rojulun. Sa'adani rojulun. Sa'adani rojulun. Telah menolongku seorang laki-laki ya.
Jadi ku itu sebenarnya adalah ya. Ya ini bukan ni, afwan. Ya-nya ini. Sama seperti rumahku apa? Baiti. Tapi kenapa ada nun ini? Ya, nun afwan. Ini nun tambahan. Namanya nun lil wiqayah. Jadi fungsi nun ini agar jangan seandainya nun ini kita hilangkan, maka bisa sa'adi. Sedangkan fi'il tidak mungkin kasrah. Kasrah itu adalah tanda isim, bukan tanda fi'il. Kasrah tidak memasuki fi'il. Makanya ditambah dengan ni. Nah, lil wiqayah namanya. Nun wiqayah untuk menjaga agar jangan sampai fi'il dibaca kasrah. Ujung fi'il. Jadi ku itu adalah ya ini. Sama seperti rumahku baiti, surgaku jannati. Anakku ibnun kan, ibni. Tapi untuk fi'il maka ditambah nun agar jangan sampai akhir fi'il ini dibaca kasrah. Nanti kalau ada nun Bapak bisa dibaca sa'adi. Tapi ada kasih nun agar jangan sampai dibaca kasrah ujung fi'il. Maka sa'adani ya sa'adan. Jadi ya sukun ini ku menolongku seorang laki-laki. Yang menolong siapa? Seorang laki-laki. Makanya dia marfu dhammah. Marfu dhammah. Nah, kemudian nomor 7. Nah, ibumu telah menolongku. Menolong nasoro yansuru. Apa bahasa Arabnya? Ibuku telah menolongku atau telah menolongku ibuku. Pelaku menolong siapa? Ibuku. Nah, apa bahasa Arabnya? Fi'ilnya dulu, kemudian baru fa'ilnya. Sama seperti tadi. Sa'adani rojulun, dorobani Muhammadun. Memukulku oleh Muhammad. Menolongku oleh ibuku. Jadi ibuku menolongku maksudnya. Jadi menolongku dulu baru ibuku. Nah, gimana? Ada yang bisa? Ibumu telah menolongku. Menolong nasoro. Pelakunya kan perempuan. Jadi gimana? Telah fi'il madhi. Berarti apa? Fa'ilnya perempuan muannas. Salah. Sukun. Tak sukun. Tambah nun, tambah ya. Gini dulu. Ibumu telah menolong, apa bahasa Arabnya? Telah menolong ibumu. Nasarat muka. Tapi ini menolongku ibumu telah menolongku. Maka ku-nya apa? Tinggal tambah nun dan ya tadi. Bukan nasaratani. Taknya sukun. Nasarat ni. Kemudian nanya nasarat ni muka. Ini kan muzakkar doroba. Muhammadunnya kan fa'ilnya kan muzakkar. Nah, maka nasarat ni ya. Nah, karena yang fa'ilnya yang menolong adalah perempuan, ibumu, muka. Nah, nasarat ni muka. Nah, kalau misalnya ayahmu telah menolongku gimana? Tinggal hapus tak sukunnya. Abuka. Karena fa'ilnya adalah muzakkar. Ini kan fa'ilnya muannas. Nasarani abuka. Kemudian, nomor 8. Sahabatku telah bertanya kepadaku. Nah, ini polanya sama seperti tadi. Telah bertanya, bahasa Arabnya sa'ala. Ya. Nah, sahabatku ini laki-laki, muzakkar. Maka apa bahasa Arabnya? Sahabat bertanya sa'ala. Sahabatku sahibi. Nah, fi'ilnya dulu baru fa'il. Jadi gimana? Bertanya sa'ala. Nah, sa'alani
Nah, sahibi. Handap ya. Sa'alani sahibi. Nah, sahabatku ya. Sahabatmu, sahabatku. Nah, telah bertanya kepadaku. Jadi kalau ku itu bersambung kepada fi'il, maka ni berubah menjadi ni, bukan ya sukun saja. Kan kalau isim baitun, rumah kan, rumahku menjadi baiti. Nah, rumahku kan. Tapi kalau menolongku Nasrani, bukan Nasori, tapi ada tambahan nun. Nasrani. Nah, sahabatku telah bertanya kepadaku, sa'alani. Nah, bukan sa'ali. Itu ke isim langsung ya. Baiti, rumahku, masjidku, masjidi. Tinggal tambah ya sukun saja. Tapi kalau ke fi'il, maka tambah nunnya juga ditambah. Sa'alani sohibi. Nah. Sa'alani sohibi. Sahabatku bertanya kepadaku. 9. Ayah akan memberi hadiah kepada anaknya. Ayah ini pakai alif lam ya. Memberi bahasa Arabnya ini akan memberi fi'il mudhari akan. Berarti a'ta yu'ti. Akan memberi yu'ti. Nah. A'ta yu'ti. Ini disorof sih. Kenapa seperti ini ya? Ini pembahasan sorof. Yu'ti. Nah. Jadi gimana? Riandi? Ayahnya pakai alif lam. Yuk. Nah, hadiah. Hadiyatan ila huruf jar, maka waladnya kasrah. Ila waladihi ya. Yu'til abu ila ya, kepada kan. Apa tadi? Yu'til abu ya. Ya. Yu'til abu al-hadiyata, sama seperti ar-risalata tadi. Al-haliba. Nah, al-hadiyata ila, kepada anaknya, waladihi. Ini kan ila huruf jar, maka kasrah. Nah, domirnya hi-nya ini juga kasrah. Bukan ila walidihu, tapi ila waladihi. Nah, kepada anaknya. Yu'til abu. Mana fa'ilnya? Yang memberi siapa yang memberi? Abu kan? Nah, ini huruf jar. Afan ini isim mufrad, makanya dhammah. Fa'il. Ini fa'ilnya ya. Pelaku yang memberi. Yu'til abu. Seorang ayah itu memberi hadiah kepada anaknya. Kemudian 10, Allah akan melaknat orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang kafir ini bentuknya jamak mudzakkar salim. Ya, orang-orang kafir. Nah, yang menjadi fa'il adalah Allah. Yang melaknat siapa? Allah. Nah, ini akan melaknat. Berarti fi'ilnya fi'il apa? Akan melaknat. Fi'il madhi apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Nah, akan melaknat bahasa Arabnya yal'anu. La'ana yal'anu. Yal'anu. Nah, berarti apa? Allah akan melaknat orang-orang kafir. Nah, hu ya, karena menjadi fa'il, maka hu. Kemudian orang-orang kafir itu 2. Ini banyak. Al-kafirina, bukan kafiruna. Karena statusnya menjadi objek yang kena laknat, maka mansub. Jamak mudzakkar salim mansubnya dengan ya. Al-kafirina. Yal'anullahul kafirina. Ya, mungkin kafirun, karena kafirun kan marfu, sedangkan ini kan objek yang kena laknat. Karena ini jenisnya jamak mudzakkar salim, maka dengan ya.
Kemudian kata penulis catatan, dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukan dulu fi'il kemudian fa'il. Jadi kalau menulis bahasa Arab, kan di sini latihan 2 ini kan fa'ilnya berdahulu Fatimah. Tapi Fatimah telah menulis. Tapi ketika menulis bahasa Arab maka fi'il dulu baru fa'il. Fi'il dulu baru fa'il. Ada pertanyaan? Silakan. Ini latihan, ini latihan anak bikin yang ada keringkas ya. Perempuan. Ya. Aqta itu disorof tuh. Aqta seperti ini. Apa di surah apa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Man a'ta. Nah, a'ta itu fi'il madhi. Tapi seperti ini tulisannya. Nah, a'ta. Fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna. Ini sorofnya. Nah, sorof ini ya penting sekali untuk menyempurnakan nahwu. Tapi bagusnya langsung banyak bang, langsung iya biar paham. Ada lagi silahkan, Ustaz. Nah itu sorof. Jadi asalnya, jadi kalau kita, anak tulis dulu mana sepedaan kan seperti ini ya. Secara asal anak sederhanakan dulu. Nah, contoh misalnya ya sama. Nah, contoh setelah nasara yansuru. Nasara, ini kan fi'il madhinya 3 huruf. Yansuru. Ini bab apa namanya? Namanya bab fa'ala yaf'ulu. Kan nasara yansuru, maka fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru fa'ala yaf'ulu. Pokoknya semua fi'il itu dikembalikan kepada bab. Kalau seandainya fariha yafrahu, maka fa'ila yaf'alu. Fariha fa'ila, yafrahu yaf'alu. Nah. Tapi ada fi'il itu yang tidak normal, yang ada huruf illatnya alif, waw atau ya. Contoh a'ta. Atau fi'il mudhari'nya yu'ti. Nah, ini sebelum dia seperti ini, asalnya apa? A'taya yu'tiyu. Nah, ini dia mengikuti wazan atau timbangan af'ala yuf'ilu. Asalnya sebelum ini adalah a'taya yu'tiyu, mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Sama seperti aslama yuslimu. Aslama yuslimu asalnya. Tapi karena ini ya ini berada di akhir kalimat dan berharokat ya. Itu thiqal, para ulama bahasa menyebutkan thiqal, berat. Lalu ini kenapa berat? Karena sebelumnya adalah fathah. Kalau ini sebelumnya kasrah. Maka yang tepat untuk huruf illat sebelum fathah apa? Sebelum harokatnya fathah alif, maka menjadi to. Makanya panjang karena akhirnya alif. Kalau ini yang cocok, ini kan sebelumnya kasrah. Yang cocok untuk ini apa harokatnya? Sukun, maka menjadi yu'ti. A'ta yu'ti. Sama seperti kalimat qala. Artinya apa? Berkata. Asalnya qawala. Wazan fa'ala. Paham? Kemudian dirubah menjadi alif karena alif cocok sebelumnya fathah.
Nah, menjadi qala. Ini sorof. Ini tugas sorof. Ini namanya iklal, perubahan-perubahan. Kenapa demikian? Karena kan huruf ilat. Asalnya kan atoya, huruf ilat. Ini asalnya waw, juga huruf ilat. Huruf ilat itulah yang merubah tatanan tasrifan. Kalau misalnya doroba, nasoro kan sama, nasoro, nasoru, doroba, dorobu. Tapi kalau kola beda. Kola, kolu, kolat, kolata, kulna, berubah lagi. Itu karena dia kemasukan huruf ilat. Ada huruf ilat di tengahnya, yaitu huruf alif. Itu dia pembahasan sedikit tentang huruf ilat. Dia tidak normal lagi ya, tidak normal lagi tasrifannya. Sama seperti Roma, Romaya, Romau. Itu asalnya Romaya, tapi dirubah menjadi alif, menjadi Roma. Nah, asalnya ishtaroya, yashtariyu. Istofaya, yastofiyu. Wazan istofa itu ifta'ala. Kalau ishtaro itu ifta'ala juga. Ishtaroya, ifta'ala. Gimana David? Itu sorof ya. Ada lagi pertanyaan? Ana mau apa latihan yang sederhana? Ada? Ada. Ya. Maju aja, bisa maju ya. Oh ya. Duduk saja, fiilnya duduk. Duduk ya. Telah duduk dua anak perempuan. Pertama telah duduk dua anak perempuan. Satu orang anak perempuan apa? Anak perempuan, bintun. Dua anak perempuan. Nomor satu ini. Nomor dua beberapa anak perempuan. Berarti dirubah menjadi jamak muannats salim. Menjadi banatun ya. Beberapa anak perempuan. Kemudian nomor 3, dua anak laki-laki. Waladun, dua anak menjadi waladani ya. Dua anak laki-laki. Kemudian nomor 4, beberapa anak laki-laki. Nah, auladun menjadi auladun, jamak taksir. Auladun ya, waladun, auladun. Ini Riyandi aja nomor terakhir ini. Ya, ibnun sama ibnun laki-laki. Ibnatun. Ini boleh bintun, ibnatun, ibnun, waladun, banyak. Itu kayaknya basar. Nah, fiilnya telah duduk. Telah duduk dua anak perempuan, telah duduk beberapa anak perempuan, telah duduk dua anak laki-laki, telah duduk beberapa anak laki-laki. Nah. Yuk. Siapa yang nomor 1? Atau sebutkan saja, kalau sebut tulis kah? Nomor 1, telah duduk dua anak perempuan. Nah, jalasat bintani. Boleh bintani atau al bintani. Kalau pakai alif lam bagaimana jadinya? Ya, jalasatil. Asalnya jalasat kan? Tapi karena bertemu dengan dua sukun menjadi jalasatil bintani. Kalau fi'il mudhari'nya bagaimana? Sedang duduk dua anak perempuan, Riyandi. Tajlisu atau pakai alif lam bintan. Ya, jalasatil bintani atau tajlisul bintani. Nomor 2, Sufyan. Beberapa anak perempuan. Berarti menjadi jamak muannats salim. Al-banatu atau banatun. Antum boleh pakai tanwin atau pakai alif lam. Telah duduk apa telah duduk? Ya, kan perempuan. Beberapa anak perempuan.
Nah, jalasat, bana, banatun. Beberapa anak perempuan. Jalasat, banatun. Kalau fi'il mudhari'nya gimana? Sekian. Jalasat kan yang mu'anats, jalasat fi'il madhi mu'anats. Ini yang fi'il mudhari'nya tapi mu'anats menjadi jalasat fi'il madhi fi'il mudhari'nya. Yajlisu mudzakkar. Bentar-bentar mami. Ini agak susah kok. Ayo. Kalau dia mudzakkar kan yajlisu. Nah, kalau mu'annats, nah, ayo. Sama kayak yang tadi. Iya menjadi ta. Nah, berarti apa? Tajlisu banatun. Ya, tajlisu banatun. Kemudian nomor 3, David nomor 3. 2 anak laki-laki. Waladun kan 1 anak laki-laki. 2 anak tinggal tambah alif dan nun ujungnya. Telah duduk 2 anak laki-laki. Nah, telah duduknya apa? Fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Telah duduk pas Arabnya? 2 anak laki-laki. Tinggal sambung. 2 anak laki-laki. Waladun 1 anak laki-laki. Ya, jalasa waladani. Fi'il mudhari'nya gimana David kalau fi'il mudhari'? Itu mu'annats, itu fi'il madhi. Fi'il mudhari' jalasa terus sambung yajlisu. Ya, yajlisu waladani. Kalau jalasa waladani telah duduk 2 anak laki-laki. Tapi kalau yajlisu waladani sedang duduk 2 anak laki-laki. Terakhir Isat. Nah, beberapa anak laki-laki ini dirubah menjadi auladun. Waladun menjadi auladun. Nah, auladun. Nah, Isat. Nah, kalau fi'il mudhari jalasa auladun yajlisu auladun. Ini mudzakkar, ini muannasnya ya, seperti itu. Ada pertanyaan silahkan. Ada lagi? Berapa menit? Ada lagi silahkan. Nah, baru nanti pertemuan berikutnya naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, bedanya dengan fa'il, naibul fa'il ini fi'ilnya majhul. Nah, kalau fa'il fi'ilnya maklum. Dan naibul fa'il pelakunya tidak ada, tidak disebutkan. Nah, gambarnya seperti ini tentang naibul fa'il. Nah, perhatikan ini doroba Muhammadun Zaidan. Artinya Muhammad memukul Zaid. Pelakunya Muhammad, yang kena pukulnya Zaid. Ini kan fi'ilnya maklum doroba. Doroba semuanya fathah. Kalau majhul menjadi apa? Duriba. Kalau ini memukul, kalau ini dipukul. Ini pola ini yang kena pukul siapa? Zaid. Maka langsung duriba Zaidun. Zaid dipukul. Yang mukul mana? Enggak ada. Tidak ada. Karena misalnya kita ada yang memukul Zaid, tapi kita kada tahu yang mukul siapa. Maka mengungkapkan dengan pola fi'il majhul ini menjadi naibul fa'il dan marfu. Zaid telah dipukul. Yang mukul siapa? Ulun kada tahu. Tiba-tiba bonyok aja bincul-bincul misalnya. Karena kita kada tahu pelakunya siapa, maka dibikin pola seperti ini. Oh, yang mukul Muhammad, maka polanya seperti ini. Doroba Muhammadun Zaidan.
Tapi ketika ada tanda-tanda langsung muncul, kada tahu pelakunya, lalu jar kita duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Ini namanya polanya naibul fa'il. Dan ini majhul. Maka dipukul, memukul, dipukul. Ada lagi? Ada pertanyaan? Kadang kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.